Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Gerakan Sosial kelas Sosiologi 5D telah membuat esai dengan judul Sikoper, bentuk gerakan koperasi dan petani dalam memajukan ekonomi Indonesia yang ada di Desa Gombong, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, anggota kelompok pada kelompok 1 ini ada Adi Bahtiar dengan NIM 19060266122, Eden Setiawati dengan NIM 19060266124, kemudian Alan Aman adalah Rido dengan NIM 19060266148, dan yang terakhir Aisy Maulida Askia dengan NIM 19060266144. Oke, masuk ke alasan gerakan petani membentuk Sikoper atau latar belakang pembentukan Sikoper. Dari latar belakang gerakan yang dibentuk oleh warga masyarakat yang notabene petani di Desa Gombong ini bermula dari rendahnya suatu kegiatan roda perekonomian di desa. Nah, umumnya masyarakat desa ini hanya bekerja di 3 sektor, yaitu peternakan, perdagangan, dan juga pertanian. Nah, namun masyarakat desa ini menganggap bahwa kegiatan bertani ini bisa dilakukan dengan modal yang kecil, dengan modal uang dan tenaga seadanya. Nah, jika berdagang dan berternak itu memerlukan modal yang cukup besar. Jadi meskipun ada di 3 sektor yang ada di perdesaan atau sektor ekonomi yang ada di perdesaan, namun masyarakat Desa Gombong ini lebih memilih bekerja sebagai petani, baik pemilik lahan ataupun buruh tani. Nah, kemudian sayangnya masyarakat desa yang bekerja sebagai petani seringkali hidup di garis ekonomi menengah ke bawah atau bisa dikatakan miskin. Nah, data yang dirilis dari Badan Pusat Statistika BPS 2020 bahwa bekerja di sektor pertanian ada 33,4 juta petani dari total 112 juta pekerja di Indonesia. Tentu ini adalah angka yang besar, melebihi 1/4 pekerja yang ada di Indonesia sektornya adalah petani, dan orang yang bekerja di petani ini mempunyai sumbangsih pangan nasional yang besar, sehingga perlu didukung oleh berbagai pihak. Nah, kemudian slide selanjutnya, namun ironisnya, perkembangan fungsi dan peran pertanian di Indonesia belum berdampak langsung terhadap mayoritas masyarakat yang bergantung di dalamnya. Artinya apa? Artinya meskipun petani ini jumlahnya besar, kontribusi PDB pada sektor pertanian dari tahun ke tahun menurun, dan dikarenakan petani ini belum optimal atau maksimal. Kita lihat aja data-data dari data-data impor, di mana ini juga menentukan kesejahteraan dari petani tersebut. Nah, kemudian dalam memajukan perekonomian dan pemenuhan pangan nasional, petani di Desa Gombong bergerak melakukan kegiatan pertanian berbasis koperasi. Jadi dari masalah-masalah tersebut dan dari alasan tersebut, masyarakat di Desa Gombong yang bekerja di sektor pertanian berinovasi dengan membuat sebuah sistem. Kalau di sini disebutnya sistem koperasi pertanian atau Sikoper. Nah, munculnya Sikoper ini adalah sebuah gerakan sosial kolaborasi antara petani dengan koperasi, dengan tujuannya tentunya untuk memaksimalkan hasil panen, mengoptimalkan insentif yang diberikan oleh pemerintah, karena koperasi ini dianggap sebagai stakeholder atau pemandu yang tepat untuk menjalankan koperasi pertanian, maksudnya pertanian yang berbasis koperasi dengan mengedepankan azas gotong royong, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Nah, mungkin dari latar belakang tersebut nanti akan ditemukan
beberapa fenomena atau masalah yang dilakukan oleh penulis. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian, masalah apa yang dihadapi petani sebelum akhirnya berkolaborasi dengan si koper? Yang pertama, petani belum bisa menjangkau insentif yang diberikan oleh pemerintah secara optimal dan maksimal. Kenapa? Karena produk yang dihasilkan belum memiliki kualitas yang memiliki standar tinggi. Kenapa belum bisa mencapai standar itu? Karena petani belum pernah mengikuti pelatihan yang dapat memberdayakan potensinya sehingga dapat meningkatkan kualitas produk pertanian mereka. Pemerintah juga belum bisa memasarkan produknya pada ranah nasional maupun internasional karena kualitas produk belum mampu bersaing pada taraf itu. Selanjutnya, bagaimana mekanisme kolaborasi antara petani dengan si koper di Desa Gombong, Kecamatan Belik, Kabupaten Cimahi? Yang pertama, luas lahan yang terkotak-kotak yang dimiliki petani itu harus menjadi lahan tanpa batas-batas wilayah. Mereka yang memiliki lahan lebih luas tentunya memiliki akses yang lebih ke koperasi, karena lahan yang lebih luas memiliki penanganan yang lebih baik. Selanjutnya, koperasi juga memperkenalkan penanaman modal dengan memperkenalkan prospek yang akan dicapai dengan sistem yang akan mereka terapkan. Hal ini dilakukan untuk lebih menguntungkan para petani dan mensejahterakan perekonomian para petani di desa tersebut. Setelah kedua mekanisme ini dijalankan, maka penggunaan alat pertanian yang modern dilakukan dan diawasi langsung oleh tenaga ahli di bidang pertanian. Slide selanjutnya ini yaitu dokumentasi yang telah dilakukan oleh Mas Adi Batiar sebagai perwakilan dari kelompok kami di Desa Gembong. Nah, bisa kita lihat teman-teman, gambar yang diambil oleh Mas Adi ini dan ada foto dirinya ini adalah kondisi alat yang dimiliki oleh Gerakan Koperasi Pertanian. Nama dari alat ini adalah mesin perontok padi atau mesin thresher. Sedangkan gambar yang kedua yaitu di mana ini adalah kondisi sekretariat yang dimiliki oleh Gerakan Koperasi Pertanian di Desa Gembong. Setelah membahas mengenai alat, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai manfaat koperasi. Kira-kira apa sih manfaat koperasi ini untuk petani di Desa Gembong? Jadi, manfaat dari adanya koperasi ini yaitu menjadi sebuah stakeholder atau pemandu petani untuk melakukan gerakan kelompok tani di Desa Gembong. Nah, kalau gitu, apa sih yang dihasilkan dari manfaat koperasi ini? Kalian tahu nggak bahwa dengan menggunakan sistem koperasi dalam bertani, maka akan menciptakan efisiensi pengolahan, produk yang bermutu, dan juga hasil produksi yang melimpah. Sekarang, mari kita membahas mengenai manfaat dan aspek yang berubah pada masyarakat. Di sini ada dua aspek, yaitu aspek struktural dan juga aspek kultural. Dari segi aspek struktural, dengan adanya si koper dapat merubah kelas sosial di masyarakat. Dengan adanya si koper, ini membantu meningkatkan produktivitas dan informasi harga, sehingga membuat petani menjadi lebih baik hidupnya. Awal dari stigma masyarakat tentang kelas sosial petani berada di ekonomi kelas menengah ke bawah dapat dipatahkan dengan adanya integrasi petani. Dengan koperasi yang baik, tidak menutup kemungkinan petani menjadi lebih sejahtera dan bisa hidup di garis ekonomi menengah ke atas. Untuk selanjutnya adalah aspek kultural. Sedangkan untuk aspek kultural yang berubah adalah integrasi dan juga pola pikir. Masyarakat
sebelum adanya kolaborasi antara petani dengan koperasi dan membentuk suatu sistem, petani masih bekerja secara individu sehingga menghasilkan hasil panen yang kurang maksimal. Namun setelah adanya Sikoper, petani bekerja secara terintegrasi dengan petani lain. Keuntungan adanya Sikoper inilah yang membuat berbagai informasi satu sama lain tentang budidaya tanaman yang baik. Hal ini juga merubah pola pikir masyarakat dalam bertransaksi. Tidak ada lagi ketidakadilan tata niaga, karena informasi harga dapat diakses melalui Sikoper setiap hari dan petani diharapkan mendapatkan harga yang lebih baik. Jadi dari penjelasan semua di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu dengan adanya kolaborasi antara petani dengan koperasi, membentuk pertanian di Desa Gombong lebih baik. Akan tetapi, menurut penulis, jika didukung digitalisasi, membentuk informasi keterbukaan, diharapkan petani bisa bebas dari kesenjangan sosial ekonomi. Sikoper ini merupakan suatu sistem informasi koperasi pertanian yang artinya keterbukaan pelatihan dan memudahkan insentif yang diberikan pemerintah kepada petani untuk dimanfaatkan secara maksimal. Dengan memanfaatkan hal tersebut, petani diharapkan lebih inovatif dan efisien, serta berubah dari kelas menengah ke bawah menjadi berada di kelas menengah ke atas. Demikian penjelasan dari esai yang telah kami buat. Semoga bermanfaat dan bisa merefleksi kita untuk melakukan gerakan-gerakan yang positif di tengah masyarakat untuk memajukan Indonesia. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi